Imas, seorang wanita muda asal Madura, meninggalkan kampung halamannya dengan tekad kuat untuk mencari penghidupan yang lebih baik di Bumiayu, sambil membawa tradisi carok yang telah diwariskan dari keluarganya. Setibanya di terminal Bumiayu, Imas membuka lapak kecilnya yang menjual makanan tradisional, seperti sate dan nasi goreng, sambil diam-diam menyembunyikan kekuatan bela diri yang diwariskan dari leluhurnya. Dengan rambut panjang dikepang rapi dan mengenakan kebaya oranye yang mencolok, Imas menarik perhatian banyak orang, namun ia selalu berhati-hati untuk tidak menunjukkan celurit yang tersembunyi di balik kain batiknya. Setiap pagi, Imas menyapa pelanggan setianya dengan senyuman hangat, tetapi matanya selalu waspada terhadap keberadaan kelompok preman yang sering memeras pedagang kecil di terminal. Suatu hari, saat Imas sedang melayani pelanggan, seorang preman dari kelompok gendon mendekat dan mengancamnya untuk membayar uang keamanan yang jumlahnya melampaui kemampuan Imas. Dengan keberanian yang luar biasa, Imas menolak permintaan tersebut, menyebabkan ketegangan di depan terminal yang semakin memuncak. "Maaf Pak, saya tidak mampu membayar lebih dari ini," ujar Imas dengan suara tegas, menatap tajam ke arah preman tersebut. Preman itu, yang dipimpin oleh Gendon, hanya tertawa sinis dan mengancam akan menghancurkan usaha Imas jika ia tetap menolak. Di balik ketegangan tersebut, Imas teringat akan ayahnya yang terbunuh dalam konflik carok, yang membakar semangatnya untuk melindungi yang lemah. Dengan tekad yang semakin membara, Imas memutuskan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga melawan tirani yang mengancam kehidupan para pedagang kecil di terminal Bumiayu. Gendon, seorang preman terminal yang ditakuti, telah menguasai Bumiayu dengan tangan besinya, memanfaatkan jaringan luas yang mencakup aparat korup yang melindunginya dari hukum. Tubuh besar Gendon dihiasi dengan tato-tato mencolok, sementara bekas luka di wajahnya menjadi simbol kemenangannya dalam banyak perkelahian yang membuatnya semakin dihormati dan ditakuti. Dahulu seorang anak jalanan, Gendon berhasil menguasai terminal melalui kekerasan dan jaringan ilegal yang ia bangun dengan cermat selama bertahun-tahun. Anak buah Gendon terkenal kejam dan tanpa ampun, seringkali memeras pedagang kecil dan memanfaatkan ketakutan mereka untuk memonopoli bisnis di terminal. Gendon memiliki hubungan dekat dengan beberapa oknum polisi lokal, yang ia bayarkan untuk memastikan semua tindakannya terlindungi oleh hukum. Di balik kekuasaannya, Gendon sering melakukan pertemuan rahasia dengan bandar narkoba yang menggunakan terminal sebagai jalur distribusi utama mereka. Suatu malam, Gendon mengadakan pertemuan dengan anak buahnya, merencanakan strategi baru untuk memperluas kekuasaannya dan menghancurkan setiap ancaman yang mungkin muncul. "Kita harus lebih tegas, tidak boleh ada yang menentang kita lagi," ujar Gendon dengan suara lantang, memastikan bahwa setiap anggota kelompoknya memahami pentingnya disiplin. Anak buah Gendon, yang terdiri dari pria-pria tangguh, saling bertukar pandang penuh semangat, siap melaksanakan perintah tanpa ragu. Dengan kekuasaannya yang terus berkembang, Gendon semakin merasa tak terkalahkan, tidak menyadari bahwa keberadaan Imas mulai mengancam tahtanya yang rapuh. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Gendon dan anak buahnya memaksa Imas untuk membayar uang keamanan, yang jumlahnya jauh melebihi kemampuan finansialnya sebagai pedagang kecil. Tanpa ragu, Imas berdiri tegak di depan lapaknya yang sederhana, mengenakan kebaya oranye dan kain batik yang melili tubuhnya, menolak permintaan Gendon dengan kepala tegak. "Maaf, Pak Gendon, saya tidak bisa membayar lebih dari ini, tolong berikan saya waktu," ujar Imas dengan suara tegas, menatap tajam ke arah Gendon yang marah. Gendon, yang tidak terbiasa ditolak, memarahi Imas di depan umum, menyebabkan kerumunan pedagang dan pelanggan menahan napas melihat konfrontasi tersebut. "Kamu pikir kamu bisa menentang kami yang berkuasa di sini, dan kamu akan menyesal menolak," teriak Gendon sambil menunjuk dengan marah. Anak buah Gendon mulai mengepung Imas dan lapaknya, menciptakan suasana yang semakin mengancam dan membuat para pedagang kecil lainnya merasa takut. Di tengah ketegangan itu, Imas merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya, mengenang ajaran bela diri yang diajarkan oleh ayahnya. Tanpa peringatan, Imas mengeluarkan celurit yang tersembunyi di balik kain batiknya dan mengayunkannya dengan cepat, memaksa semua orang berhenti dan mundur. "Saya tidak ingin berkelahi, tapi saya akan melindungi apa yang saya miliki," ujar Imas dengan suara tenang namun penuh tekad, membuat Gendon terdiam sejenak. Konfrontasi itu berakhir dengan ketegangan yang masih terasa, dan Imas menyadari bahwa dirinya kini menjadi target utama Gendon dan kelompoknya yang haus kekuasaan. Konflik fisik pertama antara Imas dan salah satu anak buah Gendon terjadi di tengah keramaian terminal, di mana Imas berhasil mengalahkan preman tersebut dengan gerakan bela diri yang cepat dan tepat.
Ini adalah tradisi carok kami, pertempuran hidup mati demi kehormatan. Ingat Imas sambil menghadapi musuh yang terkapar di tanah, menunjukkan betapa seriusnya dia dalam mempertahankan prinsipnya. Anak buah Gendon yang lain semakin marah melihat kekalahan salah satu rekannya, tetapi Imas tetap tenang dan siap menghadapi ancaman selanjutnya. Dengan celurit melengkung yang diayunkannya dengan gesit, Imas menghentikan setiap serangan yang datang, memperlihatkan kemampuan bela dirinya yang luar biasa. Pertarungan itu berakhir dengan kemenangan memalukan bagi pihak Gendon, membuat para premannya mundur dengan rasa takut yang baru tumbuh di hati mereka. Meskipun menang, Imas menyadari bahwa tindakannya telah menarik perhatian Gendon dan kini dia menjadi target utama yang harus dihadapi. Ini baru permulaan, Imas. Jangan harap aku akan membiarkanmu begitu saja, ancam Gendon sebelum pergi, meninggalkan suasana yang penuh ketegangan. Imas merasa beban berat atas tanggung jawab yang kini diembannya untuk melindungi para pedagang kecil yang menjadi korban penindasan. Dengan semangat yang semakin membara, Imas memutuskan untuk tidak hanya melawan, tetapi juga mencari cara untuk menggulingkan kekuasaan Gendon di terminal Bumiayu. Dia mulai merencanakan langkah selanjutnya, memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengasah kemampuannya dan membangun aliansi yang kuat untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Imas mulai menyelidiki jaringan kriminal di terminal Bumiayu dengan cermat, mengumpulkan informasi tentang keterlibatan aparat korup yang melindungi Gendon. Dalam penelitiannya, Imas menemukan bahwa Gendon bekerja sama dengan bandar narkoba yang menggunakan terminal sebagai jalur distribusi utama mereka. Suatu malam, Imas bertemu dengan seorang sopir bus yang pernah menjadi korban pemerasan oleh Gendon, yang kini menjadi informan penting dalam pengungkapan jaringan kriminal tersebut. Mereka tidak hanya memeras kami, tapi juga membawa narkoba masuk dan keluar terminal setiap hari, kata sopir bus itu dengan suara gemetar, memberikan bukti-bukti yang diperlukan. Bersama-sama, Imas dan informan tersebut mulai mengumpulkan bukti-bukti konkret yang menunjukkan sistem korupsi yang melibatkan polisi busuk dan preman sebagai pelaksana lapangan. Mereka menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran ini kepada publik, berharap dapat menarik perhatian pihak berwenang yang jujur dan berani. Imas menyadari bahwa pengungkapan ini akan menempatkan dirinya dalam bahaya yang lebih besar, tetapi tekadnya untuk melindungi yang lemah membuatnya tetap maju. Kita harus berhati-hati, jika ini terbongkar, Gendon akan mencari kita tanpa ampun, peringat Imas kepada informannya saat mereka menyusun strategi. Dengan bukti yang semakin kuat, Imas mulai membangun aliansi dengan beberapa pedagang kecil lainnya yang juga menjadi korban penindasan Gendon. Bersama-sama, mereka merencanakan langkah-langkah untuk menggulingkan kekuasaan Gendon dan membersihkan terminal Bumiayu dari jaringan kriminal yang korup dan kejam. Di tengah perjuangannya melawan Gendon, Imas teringat akan masa lalu kelamnya ketika ayahnya tewas dalam carok melawan kelompok preman yang serupa, yang semakin membakar dendam dalam hatinya. Aku tidak akan membiarkan sejarah terulang kembali. Aku akan menghentikan siklus kekerasan ini, seperti yang dilakukan ayahku, gumam Imas sambil mengenang momen tragis tersebut. Kilas balik membawa Imas ke masa kecilnya di Madura, di mana dia menyaksikan ayahnya bertarung hingga mati untuk melindungi keluarganya dari ancaman preman lokal. Imas, lari, ayahmu akan melindungimu, teriak ibunya saat mereka bersembunyi di balik gubuk sederhana, sementara perkelahian sengit terjadi di depan mata mereka. Pengalaman traumatis itu membuat Imas tumbuh dengan tekad kuat untuk melindungi para pedagang kecil yang menjadi korban penindasan, tidak ingin ada lagi keluarga yang menderita seperti yang dia alami. Setiap kali Imas menghadapi ancaman dari Gendon, bayangan ayahnya yang tegar dan berani memberinya kekuatan untuk terus maju dan tidak menyerah. Aku akan membuat mereka membayar atas semua yang telah mereka lakukan, janji Imas pada dirinya sendiri, semakin bertekad untuk menggulingkan Gendon. Motivasi mendalam ini mendorong Imas untuk terus mengasah kemampuan bela dirinya dan memperkuat aliansi dengan para pedagang kecil lainnya. Dia mulai merancang strategi untuk menyerang jaringan kriminal Gendon dari dalam, menggunakan kecerdasan dan keberaniannya untuk mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Dengan semangat yang membara dan dendam yang mendalam, Imas semakin dekat dengan tujuan akhirnya untuk membersihkan terminal Bumiayu dari kekuasaan Gendon yang korup dan kejam. Mengetahui bahwa Imas mulai mengganggu operasi mereka, Gendon memutuskan untuk mengirim kelompok preman tambahan untuk menyerang rumah tinggal Imas sebagai tindakan balasan. Pada suatu malam yang gelap, sekelompok preman datang mendekat ke rumah Imas dengan niat jahat. Namun Imas telah mempersiapkan jebakan menggunakan kecerdasannya. Kalian pikir bisa menyerang aku begitu saja? Kalian akan menyesal telah melangkah ke sini, ujar Imas dengan suara tenang namun penuh ancaman.
siap menghadapi serangan tersebut. Imas memanfaatkan lingkungan sekitar rumahnya, menggunakan bayangan dan sudut sempit untuk menjebak para preman yang masuk dengan mudah. Dalam pertempuran sengit di malam hari, Imas menggunakan celuritnya dengan lihai, melukai beberapa preman tanpa membunuh mereka, menunjukkan keahliannya yang hampir supernatural. Polisi lokal yang melihat keributan mulai memperhatikan gerakan para preman, tetapi aparat korup yang melindungi Gendon justru menghalangi mereka untuk campur tangan. "Ini urusan kami, jangan mencampuri," kata salah satu preman korup kepada polisi yang mencoba membantu, membuat situasi semakin rumit bagi Imas. Meskipun berhasil mengusir para penyerang, Imas menyadari bahwa serangan ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar dan berbahaya. Dia kembali ke rumahnya dengan luka-luka kecil namun semangat yang tak tergoyahkan, bertekad untuk terus melawan meskipun menghadapi risiko yang lebih besar. Serangan balasan ini hanya memperkuat tekad Imas untuk menggulingkan Gendon dan membersihkan terminal Bumiayu dari kekerasan dan korupsi yang merajalela. Dalam upayanya untuk menggulingkan Gendon, Imas bertemu dengan seorang jurnalis muda bernama Rian yang memiliki keinginan kuat untuk membongkar korupsi di terminal Bumiayu. "Aku tahu ada sesuatu yang besar di balik operasi Gendon. Aku butuh bantuanmu untuk mengungkapnya," ujar Rian kepada Imas saat mereka bertemu secara diam-diam di sebuah warung kopi. Imas awalnya ragu, tetapi melihat kesungguhan Rian dan keyakinannya, dia memutuskan untuk bekerja sama demi tujuan bersama. "Jika kita bisa mengumpulkan bukti yang cukup, kita bisa memeras Gendon dan aparat korup yang mendukungnya," kata Imas dengan penuh harap, merancang langkah selanjutnya. Mereka mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk para pedagang kecil yang pernah menjadi korban pemerasan dan penindasan. Rian menggunakan keterampilan jurnalistiknya untuk menyusun laporan investigatif yang kuat, sementara Imas fokus pada pengumpulan bukti fisik dan saksi yang dapat dipercaya. "Kita harus berhati-hati. Gendon tidak akan tinggal diam jika dia mengetahui apa yang kita lakukan," peringat Imas kepada Rian saat mereka merencanakan strategi. Bersama-sama, mereka menghadiri pertemuan rahasia dengan informan lain, memperkuat jaringan mereka dan memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan cermat. Hubungan antara Imas dan Rian semakin erat, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Dengan aliansi yang kuat dan tekad yang bulat, Imas dan Rian semakin dekat untuk mengungkap kebenaran di balik terminal Bumiayu dan menggulingkan kekuasaan Gendon yang korup. Menyadari bahwa Imas dan Rian semakin dekat untuk mengungkap kebenaran, Gendon memutuskan untuk meningkatkan taruhannya dengan membawa kelompok preman tambahan dari luar kota. "Kita butuh kekuatan lebih untuk menghentikan mereka. Saya akan hubungi teman-teman di kota lain," ujar Gendon kepada anak buahnya saat mereka merencanakan serangan berikutnya. Kedatangan preman tambahan ini membuat kekuasaan Gendon di terminal Bumiayu semakin menakutkan, menciptakan suasana yang penuh ketakutan di antara para pedagang kecil. Pada saat yang sama, Gendon mulai menyerang pedagang kecil lainnya, memaksa mereka membayar lebih untuk uang keamanan, guna memancing kemarahan Imas. "Jika kalian tidak membayar, kami akan menghancurkan usaha kalian. Ini bukan permintaan lagi," ancam salah satu preman tambahan kepada pedagang yang ketakutan. Imas menyaksikan dengan marah bagaimana Gendon semakin memperlebar kekuasaannya, membuatnya semakin bertekad untuk menggulingkan premanisasi tersebut. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kita harus bertindak sekarang," ujar Imas kepada aliansinya, menggalang keberanian untuk melawan dengan lebih keras. Rian mulai menyusun laporan yang lebih mendalam, mengungkap keterlibatan Gendon dan aparat korup dalam jaringan kriminal yang lebih besar. Sementara itu, Gendon semakin memanipulasi situasi dengan menggunakan kekerasan untuk menghalangi setiap upaya Imas dan Rian dalam mengungkap kebenaran. Dengan kekuatan Gendon yang semakin besar dan taruhannya yang meningkat, konflik di terminal Bumiayu memasuki fase yang lebih intens dan berbahaya bagi semua pihak yang terlibat. Konflik antara Imas dan anak buah Gendon mencapai puncaknya ketika mereka terlibat dalam pertempuran sengit di tengah terminal Bumiayu, masing-masing menggunakan strategi yang telah dipersiapkan dengan matang. Imas, yang kini semakin menguasai kekuatan tersembunyi dalam dirinya, memanfaatkan intuisi tajam dan gerakan bela diri yang hampir supernatural untuk menghadapi musuh-musuhnya. "Kamu tidak akan menang, Gendon. Aku di sini untuk melindungi yang lemah," teriak Imas saat bertarung melawan salah satu preman terkuat Gendon, menunjukkan keberaniannya yang tak tergoyahkan. Adegan pertempuran berlangsung di berbagai lokasi strategis di terminal, mulai dari area parkir hingga lorong-lorong sempit yang dipenuhi dengan kerumunan pedagang dan pelanggan. Celurit Imas, yang dikenal sebagai keris jiwa,
berkilauan di bawah cahaya lampu terminal saat ia menebas dan menghalau setiap serangan dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Anak buah Gendon, yang dipersenjatai lengkap dan terlatih, berusaha keras untuk mengalahkan Imas, namun setiap upaya mereka terhenti oleh keterampilan bela diri Imas yang mengagumkan. Di tengah pertempuran, Rian berusaha mengabadikan setiap momen konflik tersebut dengan kamera, berharap bukti visual ini dapat digunakan untuk mengungkap kebenaran kepada publik. Imas, hati-hati, mereka banyak dan terlatih, peringat Rian melalui radio komunikasi, namun Imas tetap fokus pada misinya untuk menggulingkan Gendon. Pertarungan semakin intens ketika Gendon sendiri turun tangan, memperlihatkan kekuatan fisik dan mentalnya yang membuat Imas semakin terdorong untuk melawan hingga titik terakhir. Akhirnya, dengan satu serangan cepat dan tepat, Imas berhasil mengalahkan Gendon dalam duel mematikan, mengakhiri kekuasaannya dan membawa kedamaian kembali ke terminal Bumiayu yang kini sunyi. Setelah mengalahkan Gendon dalam duel terakhir, Imas berdiri tegak di tengah terminal yang kini hening, sementara anak buah Gendon yang tersisa melarikan diri dengan ketakutan. Ini akhirnya berakhir. Terminal ini sekarang aman untuk kita semua, ujar Imas kepada para pedagang kecil yang berkumpul, menandakan akhir dari era kekuasaan Gendon yang korup. Para pedagang kecil mulai merayakan kebebasan mereka, membersihkan terminal dari sisa-sisa jaringan kriminal yang telah menguasai mereka selama bertahun-tahun. Rian, yang telah mengabadikan seluruh perjalanan Imas, menyusul laporan investigatif yang lengkap dan mengungkap semua keterlibatan Gendon dan aparat korup kepada publik. Terima kasih, Imas. Tanpamu, kami mungkin masih terjerat dalam kekerasan dan penindasan, kata salah satu pedagang kecil kepada Imas dengan penuh rasa terima kasih. Imas merasa lega dan bahagia melihat perubahan positif yang terjadi di terminal Bumiayu, namun ia juga menyadari bahwa perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Kita harus memastikan bahwa ini tidak akan terulang lagi. Saya akan terus melindungi terminal ini dan semua orang di dalamnya, janji Imas kepada dirinya sendiri dan para pedagang kecil. Dengan bantuan Rian, Imas memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan akan diserahkan kepada pihak berwenang yang jujur, memastikan bahwa Gendon dan para koruptor lainnya akan dihukum. Terminal Bumiayu yang dulunya penuh dengan ketakutan kini berubah menjadi tempat yang aman dan damai, berkat keberanian dan tekad Imas untuk melawan tirani. Imas, dengan kebaya oranyenya yang kini tidak lagi mencolok karena kotor dan robek akibat pertarungan, berdiri tegak sebagai simbol harapan dan kekuatan bagi semua orang di Bumiayu. Dengan kekuasaan Gendon yang telah runtuh, Imas memimpin upaya pemulihan terminal Bumiayu, bekerja sama dengan para pedagang kecil untuk membangun kembali usaha mereka yang sempat terancam. Kita harus memastikan bahwa terminal ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Tidak ada lagi kekerasan di sini, ujar Imas kepada para pedagang saat mereka berkumpul di pusat terminal. Para pedagang kecil mulai merestorasi lapak mereka, membersihkan area yang sebelumnya dijajah oleh jaringan kriminal, dan mengganti peralatan yang rusak akibat konflik. Rian, yang telah menyelesaikan laporannya, menerbitkan artikel yang mengungkap keberanian Imas dan dampak positif dari penggulingan Gendon terhadap komunitas terminal. Imas bukan hanya seorang pedagang, tapi juga pahlawan yang telah menyelamatkan kami dari ketakutan dan penindasan, tulis Rian dalam artikelnya, mendapatkan sambutan hangat dari pembaca. Imas juga bekerja sama dengan pihak berwenang yang jujur untuk memastikan bahwa terminal Bumiayu bebas dari korupsi dan kejahatan di masa depan. Kami akan membentuk komite keamanan yang terdiri dari para pedagang dan warga lokal untuk menjaga keamanan terminal, usul Imas dalam rapat komunitas. Langkah ini diterima dengan baik oleh semua pihak, memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara para pedagang kecil yang kini merasa lebih aman dan dihargai. Sementara itu, Rian terus mendokumentasikan proses pemulihan, memastikan bahwa kisah keberanian Imas dan perjuangan mereka tidak akan terlupakan. Dengan terminal yang semakin pulih dan komunitas yang bersatu, Imas merasa bangga atas apa yang telah dicapai, namun ia tetap waspada terhadap ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Meski terminal Bumiayu telah pulih dari kekuasaan Gendon, Imas menyadari bahwa ancaman baru mulai muncul dari kelompok preman lain yang ingin menguasai wilayah tersebut. Kita tidak bisa lengah. Selalu ada orang yang ingin mengambil alih apa yang telah kita bangun, kata Imas kepada Rian saat mereka memantau perkembangan situasi di terminal. Kelompok preman baru ini dipimpin oleh seorang pria bernama Jaka, yang dikenal dengan kecerdasan dan kekejamannya dalam mengelola jaringan kriminalnya. Jaka mulai melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pedagang kecil yang belum sepenuhnya pulih, mencoba mengembalikan ketakutan yang pernah menguasai mereka. Imas,
yang tidak ingin sejarah terulang kembali, mulai menyusun strategi untuk menghadapi ancaman ini dengan lebih hati-hati dan terencana. Kita harus lebih kuat dan lebih cerdas dari sebelumnya. Tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik, ujar Imas kepada aliansinya saat mereka merencanakan langkah selanjutnya. Rian membantu Imas dengan mengumpulkan informasi tentang Jaka dan jaringan kriminalnya, mencari kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk menggulingkan mereka. Bersama-sama, mereka mulai merekrut lebih banyak sekutu dari kalangan pedagang kecil dan warga lokal yang memiliki keterampilan khusus untuk membantu dalam perjuangan mereka. Kita butuh lebih dari sekadar keberanian. Kita butuh strategi dan kerjasama yang baik untuk menghadapi Jaka dan kelompoknya, tambah Rian dengan serius. Dengan tekad yang sama dan semangat yang tak pernah padam, Imas dan aliansinya bersiap untuk menghadapi ancaman baru yang akan menguji kekuatan dan solidaritas mereka. Imas dan Rian mengadakan pertemuan rahasia dengan para sekutu mereka di sebuah gudang tua di dekat terminal, merancang strategi untuk melawan Jaka dan kelompok preman barunya. Kita harus mengetahui titik lemah mereka. Tanpa informasi yang tepat, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka, ujar Imas sambil menunjuk peta wilayah terminal yang telah ditandai dengan area-area penting. Rian, dengan keterampilan jurnalistiknya, mulai menyelidiki aktivitas Jaka, mengumpulkan bukti-bukti yang bisa digunakan untuk membongkar operasi kriminalnya. Mereka juga merekrut seorang ahli teknologi yang bisa membantu mereka memantau komunikasi dan gerakan Jaka, memberikan mereka keunggulan dalam merencanakan serangan. Dengan teknologi ini, kita bisa melacak pergerakan mereka dan mengetahui kapan mereka akan melakukan serangan berikutnya, kata ahli teknologi tersebut, menunjukkan data yang telah dikumpulkan. Imas memimpin latihan bela diri dengan para sekutu, memastikan bahwa mereka siap menghadapi pertarungan fisik jika diperlukan. Kita harus siap untuk segala kemungkinan. Jangan biarkan mereka menguasai kita kembali, tegas Imas kepada para pedagang kecil yang kini menjadi bagian dari tim perlawanan mereka. Sementara itu, Rian mulai menulis artikel yang lebih mendalam tentang ancaman Jaka, berharap bisa menarik perhatian pihak berwenang yang lebih luas. Jika kita bisa mengungkapkan keberadaan dan aktivitas mereka, kita bisa mendapatkan dukungan dari luar untuk melawan mereka, saran Rian kepada Imas. Dengan strategi yang matang dan aliansi yang kuat, Imas dan timnya semakin yakin bahwa mereka bisa menghadapi dan mengalahkan Jaka serta kelompok preman barunya. Rian berhasil mengungkap bukti-bukti penting tentang aktivitas kriminal Jaka dalam sebuah artikel eksklusif yang diterbitkan di surat kabar lokal, menarik perhatian publik dan pihak berwenang. Kami tidak bisa membiarkan Jaka dan kelompoknya terus menguasai terminal Bumiayu. Mereka harus dihentikan, tulis Rian dalam artikelnya, memicu kemarahan dan dukungan dari masyarakat. Berita tersebut menyebar dengan cepat, mengundang dukungan dari warga lokal dan beberapa aparat kepolisian yang jujur untuk bergabung dalam upaya melawan Jaka. Imas, yang telah merencanakan serangan balasan, memimpin timnya dalam sebuah operasi mendadak untuk menghentikan aktivitas Jaka di terminal. Sekarang saatnya kita mengambil tindakan. Jangan ada ampun bagi mereka yang mengancam kedamaian kita, ujar Imas kepada timnya sebelum memulai operasi. Pertempuran sengit terjadi di area distribusi narkoba yang dikuasai Jaka, di mana Imas dan timnya berhadapan langsung dengan kelompok preman yang dipimpin oleh Jaka. Dengan kecerdasan dan keterampilan bela diri yang telah diasah, Imas berhasil mengalahkan beberapa anggota kelompok Jaka, memaksa mereka mundur dengan cepat. Jaka sendiri turun tangan dalam pertempuran, namun Imas tetap tenang dan fokus, menggunakan keris jiwa untuk melumpuhkan Jaka dalam duel yang intens. Ini adalah akhir dari kekuasaanmu, Jaka. Terminal Bumiayu kini bebas dari ancamanmu, ujar Imas saat Jaka terkapar di tanah, memastikan bahwa dia tidak akan pernah kembali. Dengan kemenangan ini, Imas dan timnya berhasil menggulingkan Jaka dan membersihkan terminal Bumiayu dari ancaman kriminal yang baru, membawa kedamaian dan keamanan kembali ke komunitas mereka. Setelah keberhasilan menggulingkan Jaka, Imas menerima penghargaan dari komunitas pedagang kecil di terminal Bumiayu sebagai simbol penghargaan atas keberanian dan perjuangannya. Kami berterima kasih kepada Imas yang telah melindungi kami dan membawa kedamaian kembali ke terminal ini, kata salah satu pedagang kecil saat memberikan penghargaan tersebut. Rian juga mendapat pujian atas perannya dalam mengungkap korupsi dan mendokumentasikan perjuangan Imas, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang di komunitas tersebut. Kisah Imas adalah contoh nyata bahwa keberanian dan tekad bisa mengalahkan ketakutan dan penindasan, tulis Rian dalam artikel terbarunya, mendapatkan sambutan hangat dari pembaca. Dengan dukungan yang semakin kuat dari masyarakat,
Imas merasa lebih termotivasi untuk terus melindungi terminal Bumiayu dari ancaman apapun di masa depan. Kita harus tetap waspada dan bersatu. Musuh kita bisa datang kapan saja dan dari mana saja, ujar Imas dalam pidatonya saat menerima penghargaan. Para pedagang kecil mulai membentuk komite keamanan yang dipimpin oleh Imas, memastikan bahwa terminal tetap aman dan bebas dari pengaruh kriminal. Komite ini bekerja sama dengan pihak berwenang yang jujur, menjaga keamanan terminal dengan patroli rutin dan sistem pengawasan yang lebih baik. Rian terus mendukung Imas dengan melaporkan perkembangan positif di terminal, memastikan bahwa kisah mereka terus menginspirasi orang lain. Dengan penghargaan dan pengakuan yang diterima, Imas merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia dan semakin yakin untuk menjaga kedamaian di Bumiayu. Meskipun telah berhasil menggulingkan Gendon dan Jaka, Imas menyadari bahwa masih ada tantangan baru yang harus dihadapi untuk menjaga keamanan terminal Bumiayu. Kita harus terus berinovasi dan memperkuat pertahanan kita. Tidak ada yang tahu apa yang akan datang selanjutnya, ujar Imas kepada komite keamanan yang dipimpinnya. Sebuah kelompok baru mulai muncul, mencoba mengganggu ketertiban di terminal dengan cara-cara yang lebih halus, seperti sabotase dan pengaruh negatif. Imas dan timnya mulai meningkatkan sistem keamanan, memasang kamera pengawas tambahan dan mengadakan pelatihan rutin untuk menghadapi ancaman yang lebih canggih. Rian membantu dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi tentang kelompok baru ini, mencari pola dan strategi yang bisa digunakan untuk melawan mereka. Kita harus selalu selangkah lebih maju dari mereka. Jangan biarkan mereka mengambil keuntungan dari kelemahan kita, tegas Imas kepada timnya saat mereka merencanakan langkah selanjutnya. Kelompok baru ini ternyata memiliki koneksi yang lebih luas, termasuk beberapa pejabat tinggi yang berusaha mempengaruhi keputusan komite keamanan. Imas bekerja sama dengan Rian dan beberapa anggota komite yang berintegritas untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar di balik kelompok ini. Jika kita bisa membongkar mereka, kita bisa membersihkan terminal ini dari akar kejahatan yang lebih dalam, kata Imas dengan tekad yang semakin kuat. Dengan tantangan baru yang semakin kompleks, Imas dan timnya semakin gigih dalam menjaga keamanan dan kedamaian di terminal Bumiayu, memastikan bahwa usaha mereka terus berlanjut tanpa henti. Menyadari bahwa menghadapi kelompok kriminal yang lebih canggih memerlukan aliansi yang lebih kuat, Imas mulai membangun hubungan dengan komunitas sekitar dan organisasi non-pemerintah. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita butuh dukungan dari luar untuk menghadapi ancaman ini, ujar Imas kepada para anggota komite keamanan saat mereka berdiskusi. Imas mengundang pemimpin komunitas dan perwakilan dari organisasi masyarakat untuk bergabung dalam upaya bersama menjaga terminal Bumiayu. Bersama-sama, mereka merancang program pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan warga dalam menghadapi situasi darurat dan ancaman kriminal. Rian juga mulai bekerja dengan media lokal untuk menyebarkan informasi positif tentang upaya mereka, menarik lebih banyak dukungan dari masyarakat luas. Dengan dukungan yang lebih luas, kita bisa menghadapi ancaman apapun dengan lebih efektif dan terorganisir, kata Imas kepada timnya, semakin memperkuat semangat kebersamaan. Para anggota aliansi baru ini membawa berbagai keahlian, mulai dari teknologi informasi hingga psikologi, yang semuanya berguna dalam strategi pertahanan mereka. Imas memimpin sesi pelatihan bela diri dan strategi pertahanan, memastikan bahwa setiap anggota aliansi siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi. Kita harus selalu waspada dan siap untuk bertindak. Keamanan terminal ini adalah tanggung jawab kita semua, ujar Imas dalam salah satu sesi pelatihan. Dengan aliansi yang semakin kuat dan komprehensif, Imas dan timnya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan apapun yang mungkin muncul di masa depan. Berkat kerja keras dan kolaborasi yang solid, Imas dan aliansinya berhasil menggagalkan beberapa upaya sabotase dan pengaruh negatif yang dilakukan oleh kelompok kriminal baru. Kita telah menunjukkan bahwa kita bisa melawan dan menang melawan segala ancaman, ujar Imas kepada timnya saat mereka merayakan keberhasilan tersebut. Terminal Bumiayu kini menjadi contoh bagi komunitas lain dalam menjaga keamanan dan kedamaian melalui kerja sama dan solidaritas yang kuat. Rian menulis sebuah buku tentang perjuangan Imas dan komunitas terminal Bumiayu, yang segera menjadi bestseller dan menginspirasi banyak orang di seluruh negeri. Kisah Imas adalah bukti bahwa keberanian dan tekad bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik, tulis Rian dalam bukunya, mendapatkan pujian dari banyak pihak. Imas merasa bangga melihat perubahan positif yang terjadi di terminal Bumiayu, di mana para pedagang kecil kini menjalankan usaha mereka tanpa rasa takut atau penindasan. Kami tidak akan pernah melupakan perjuangan ini. Terminal ini adalah milik kita semua.
dan kita harus terus menjaga kedamaian yang telah kita capai, ujar Imas kepada komunitas saat peringatan keberhasilan mereka. Dengan terminal yang semakin maju dan aman, Imas juga mulai melatih generasi muda untuk meneruskan tradisi bela diri dan semangat perjuangan yang telah ia tunjukkan. Generasi muda adalah masa depan kita. Mereka harus tahu bagaimana melindungi diri dan komunitas mereka, kata Imas saat memberikan pelatihan kepada anak-anak muda di terminal. Dengan kedamaian yang telah terwujud dan komunitas yang solid, Imas merasa bahwa perjuangannya telah membawa perubahan yang signifikan dan berkelanjutan bagi terminal Bumiayu dan sekitarnya. Tahun-tahun berlalu, dan terminal Bumiayu kini dikenal sebagai pusat perdagangan yang aman dan berkembang pesat, berkat keberanian dan dedikasi Imas dalam melindungi komunitasnya. Pada suatu hari yang cerah, Imas kembali ke terminal untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-20 sebagai pedagang, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung dan berdiri bersama kami. Ini adalah kemenangan kita bersama, ujar Imas dalam pidatonya di tengah kerumunan pedagang dan warga lokal. Di tengah perayaan, seorang anak muda mendekat dan memberikan Imas sebuah kado kecil berisi replika keris jiwa, simbol keberanian dan kekuatan yang telah menjadi identitasnya. Teruslah melindungi dan menjaga terminal ini, Bu Imas. Kami akan meneruskan perjuangan Anda, kata anak tersebut dengan mata berbinar penuh semangat. Imas tersenyum bangga, menerima replika celurit tersebut sebagai simbol warisan yang akan terus dijaga oleh generasi berikutnya. Saat malam tiba, terminal yang diterangi lampu-lampu gemerlap terlihat damai dan sejuk, mencerminkan kedamaian yang telah diraih melalui perjuangan panjang. Dalam keheningan malam, Imas berdiri di tengah terminal, mengenang perjalanan yang penuh liku dan tantangan, namun juga penuh harapan dan kemenangan. Terminal ini adalah rumah kita. Kita telah melewati api dan badai bersama, dan kini kita menikmati buah dari kerja keras kita, pikir Imas sambil menatap langit malam. Dengan simbol kebaya oranyenya yang kini menjadi legenda di Bumiayu, Imas berdiri tegak dengan luka-luka yang menjadi tanda keberanian, memastikan bahwa terminal Bumiayu akan selalu menjadi tempat yang aman dan damai bagi semua orang.